Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita boleh berjumpa kembali pada hari ini di dalam merenungkan firman Tuhan. Jumat 10 Juni 2022. Saudaraku, kita bersyukur kepada Tuhan karena anugerah-Nya Ia masih memberikan kesempatan kepada setiap kita untuk dapat menikmati setiap berkat Tuhan. Nah saudaraku, di dalam mendengar renungan firman Tuhan ini, biarlah hati kita berlimpah dengan ucapan syukur dan kita dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Mari saudaraku, kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu, karena Engkau begitu setia, Engkau begitu baik bagi setiap kami. Engkau datang kepada kami dan Engkau mengurapi kami. Engkau sungguh memberikan kasih-Mu yang begitu besar kepada setiap kami, dan kami dapat merasakan setiap jamahan Tuhan di dalam hidup kami. Nah Bapa yang baik, kami bersyukur Engkau yang membawa kami. Semakin kami mencintai Engkau, semakin kami juga mengasihi jiwa-jiwa. Ya Bapa, kalau saat ini kami rindu mendengar firman-Mu. Urapi kami, penuhi kami, dan kami mau taat sepenuhnya hanya kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami sepenuhnya hanya di dalam kedaulatan tangan Tuhan. Kami percaya Roh Kudus yang memenuhi hati kami dengan pengertian yang baru, sehingga kami boleh cakap di dalam mengerjakan panggilan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan pada hari ini yang berjudul, Apakah ibadah yang sejati itu? Firman Tuhan ini tertulis di dalam Mazmur 50. Saya akan membacakannya buat saudara-saudaraku. Mari kita boleh mendengarkan firman Tuhan ini. Ibadah yang sejati. Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa, Tuhan Allah, berfirman dan memanggil bumi, dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api mencilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Bukan karena sembelihanmu aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara dan apa saja yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat, dan pada lidahmu melekat tipu daya. Itulah yang engkau lakukan, tetapi aku berdiam diri. Engkau menyangka bahwa aku ini sederajat dengan engkau. Aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini ke hadapanmu. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang daripada Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Amin. Saudaraku,
Seringkali kita merasa cukup baik kalau sudah rajin beribadah kepada Tuhan. Seolah-olah urusan kita dengan Tuhan hanya sebatas ritual belaka. Kemudian, kita beranggapan bahwa kehidupan sehari-hari adalah urusan kita semata. Tuhan tidak boleh ikut campur. Maka, tidak heran bila kita yang ada di Indonesia ini dan banyak tempat ibadah penuh sesak, namun ketidakadilan tetap marak terjadi. Kita hampir tidak melihat hubungan yang positif antara ketekunan, menjalankan aktivitas agama, dan perubahan perilaku sehari-hari. Nah, saudaraku, baiklah kita bila mendengar refleksi dari penulis Mazmur ini, kita dapat mengerti bahwa ia menggambarkan Allah sebagai Sang Pencipta yang memanggil umatnya untuk mendengarkan titahnya. Allah mengingatkan bahwa yang terpenting dari segala korban persembahan adalah motivasi yang mendasarinya, bukan seremonialnya ataupun kebiasaan yang dipentingkan dalam ibadah, tetapi ibadah dengan segenap hati, ucapan syukur dan iman yang disertai dengan perbuatan baik. Karena itulah ikatan perjanjian kita kepada Tuhan melalui darah Kristus yang ditumpahkan demi dosa kita. Ibadah adalah ungkapan rasa dekat, rasa mesra dan rasa cinta kepada Yesus. Seperti yang kita dapat lihat di dalam Yohanes 12, bagaimana seorang wanita mencurahkan minyak narwastu yang murni dan begitu mahal kepada Tuhan Yesus. Orang yang tidak mengerti atau tidak mengenal kemahakuasaan Tuhan dengan benar akan cenderung mengabaikan Tuhan dengan sikap ibadah yang sembarangan. Ketika kita mengenal Allah dengan kemahakuasaannya, akan memberikan sikap hormat dan takut kepada Tuhan. Saudaraku, ibadah adalah ketaatan total kepada Allah. Baiklah kita memperhatikan syair kesaksian pujian yang dinyanyikan di akhir pasal ini. Seperti ajaran Tuhan Yesus yang menekankan bahwa ibadah adalah kesungguhan kasih hati kita terhadap Bapa Surgawi. Kalau demikian, maka ibadah yang sebenarnya adalah pelayanan yang dipersembahkan kepada Allah, tidak hanya di bait suci atau gereja, tetapi di dalam arti sesama manusia. Pada akhirnya, kebaikan-kebaikan Allah seharusnya menuntun kita untuk memberitakan ataupun mewartakan kebaikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang artinya, ibadah tidak berakhir di hari Minggu saja, tetapi akan berlanjut di setiap hari-hari selanjutnya. Saudaraku, marilah kita praktekkan setiap hari, setiap saat, untuk kita hidup jujur, hidup benar, dan kita berlaku serupa dengan firman Tuhan. Demikianlah yang dapat kita renungkan pada hari ini. Saudaraku, mari kita introspeksi diri, evaluasi diri kita. Apakah kita sudah mengenal Tuhan dengan benar, sehingga kita bersikap benar di dalam ibadah kita setiap hari? Kita menggali, merenungkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Mari saudaraku, kita satukan hati dan kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang sungguh baik, kami bersyukur buat firman-Mu. Firman-Mu menegur, mengajar kami, agar kami bersikap hati-hati di dalam ibadah. Kami mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan ke hadapan Tuhan. Ini kami Bapa, mampukan kami untuk dapat beribadah kepada Tuhan setiap hari, melalui perilaku kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu ya Bapa.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Semangat pagi dan semangat di dalam beraktivitas, saudaraku. God bless you all.